Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang ekspedisi sekelompok bangsa Spanyol pada abad ke-16. Mereka mencari keberadaan kota emas di tanah suku Indian Amerika, tepatnya di Meksiko. Terjadi bentrok antara para ekspedisi dan suku Indian. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan dimulai di Hindia pada tahun 1538. Terlihat seorang prajurit bernama Martin terbangun dari pingsannya. Dia kelelahan setelah berperang dengan suku Indian. Martin menjadi bagian dari rombongan ekspedisi pencarian kota emas yang telah berjalan selama 100 hari. Mereka mengikuti peta yang dibuat oleh seorang penjelajah 8 tahun yang lalu. Rombongan ini datang atas perintah Raja Carlos kelima. Raja meminta bagian 1/5 dari total emas yang ditemukan. Raja pun mengutus juru tulisnya bernama Ulzama. Dia mencatat laporan perjalanan serta memastikan pembagian emas yang adil. Raja juga mengutus gubernur John Gonzalo, yaitu seorang serdadu yang sudah pensiun sebagai penanggung jawab. Ia juga turut membawa istrinya yang bernama Dona Anabasta. Selain Gonzalo, ada juga Letnan Goriamedi sebagai penanggung jawab kedua. Dia telah berpengalaman berperang dengan suku pedalaman. Untuk mengenal medan yang dilalui, mereka juga membawa penjelajah bernama Mediamono. Sedangkan sepertiga anggota rombongan lain adalah veteran perang, seperti Sersan Bastau dan Bapak Vargas yang menangani bagian agama. Sisanya adalah orang-orang Spanyol baru yang membentuk kelompok masing-masing sesuai wilayah. Antar kelompok ini sering berbeda paham dan bertengkar. Tapi ketika musuh datang, perselisihan itu lenyap dan mereka pun bertarung berdampingan. Bukan hanya suku Indian yang mereka takuti, tetapi juga ancaman dari hewan buas. Tidak ada seorang pun yang menyangka ketika mereka melewati sungai, mereka diserang oleh buaya ganas yang disebut kaiman. Beruntung saat itu Martin segera menembak buaya tersebut, sehingga buaya itu pun mundur dan menjauh. Ketika malam tiba, barulah mereka membuat tempat peristirahatan. Semua orang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan bersantai melepas lelah sambil menikmati ubi goreng. Saat itu tiba-tiba anjing milik Goria menggonggong. Tak lama kemudian anjing itu kembali membawa seorang bernama Jeromilo. Ia datang dari Puerto Rico untuk menemui Gonzalo. Gonzalo pun segera membawanya untuk berbicara empat mata. Hal itu membuat Sersan Bastau serta Goria menjadi penasaran. Mereka curiga dengan pesan apa yang disampaikan oleh Jeromilo. Keesokan harinya sebelum memulai perjalanan, kedua prajurit itu bertanya kepada Gonzalo mengenai pembicaraan mereka semalam. Gonzalo kemudian menjelaskan bahwa Jeromilo memberi kabar kalau gubernur sebelumnya telah diganti atas perintah Raja Muda. Raja Muda naik tahta menggantikan Raja Carlos kelima. Gubernur baru itu mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Don Juan Medrano untuk menangkap Gonzalo. Dia akan dibawa kembali ke Porto Cristo atas tuduhan pengkhianatan. Diketahui ternyata Raja Muda mendengar kalau Raja Carlos sedang melakukan pencarian kota emas. Ia pun menginginkan semuanya untuk ia sendiri. Kemungkinan terbesarnya jika Gonzalo tertangkap dan dibunuh, maka seluruh anggota rombongan juga akan dianggap sebagai pengkhianat. Goria kemudian memberi pilihan, siapapun boleh menunggu Medrano atau terus maju bersama Gonzalo. Jika memilih maju, mereka harus siap berperang melawan Medrano, sekaligus terlibat dalam pemberontakan kepada Raja Muda. Semua orang pun memilih melanjutkan perjalanan, karena menurut mereka itulah satu-satunya pilihan terbaik daripada nanti bertemu Medrano dan mati konyol. Perjalanan kembali dilanjutkan. Tepat di hari ke-6 mereka menemukan beberapa gadis Indian. Sebagian prajurit mulai bertengkar dalam menentukan urutan tidur dengan para gadis tersebut. Gonzalo yang mendengarnya menjadi marah dan memutuskan untuk membebaskan para gadis tersebut. Ini agar tidak terjadi sumber keributan lagi. Keputusan itu mendapat reaksi keras dari seorang prajurit. Dia sampai berusaha menyerang Gonzalo. Akibatnya prajurit tersebut dihukum mati menggunakan garong, yaitu tali yang diikat di kayu yang kemudian dililitkan di leher dan dieratkan secara perlahan. Malam harinya ketika semua beristirahat, Donna mencuri-curi perhatian kepada Martin. Sepertinya ia tertarik, karena menurut Donna Martin adalah satu-satunya pria yang selalu memberi tatapan beda dari para pria lainnya. Farda sebagai asistennya mengingatkan agar Donna tak terlalu berlebihan. Ini demi kehormatannya sendiri menjadi satu-satunya wanita yang menjadi pusat perhatian.
Kadang Donna tidak menyadari bahwa tingkahnya memancing perhatian para prajurit, seperti saat membersihkan lintah-lintah di pahanya. Hal itu hampir saja membuat seorang prajurit menghampirinya. Beruntung Bastau mencegahnya dan mengingatkannya agar tak membuat Gonzalo marah. Tak lama mereka mendengar suatu tembakan, di mana suara tembakan itu terdengar sangat dekat. Guria segera mengutus beberapa prajurit untuk melakukan pengintaian. Kemudian mereka kembali dengan membawa seorang bernama Asasi. Dia merupakan penjelajah kelompok Medrano. Dari orang itulah Gonzalo dan semuanya mengetahui bahwa Medrano kini berjarak 1 hari dari posisi saat ini. Setelah semua informasi didapat, Asasi pun dibunuh dengan kejam oleh Gonzalo. Setelah itu Guria berdiskusi dengan Media Mono, karena dialah satu-satunya yang paham medan dan kondisi hutan di sana. Mono kemudian menjelaskan bahwa Medrano besar kemungkinan akan melakukan penyergapan di daerah gunung yang tak jauh dari tempat itu. Mono mengusulkan untuk mengubah arah demi menghindari serangan, walau resikonya mereka harus menambah hari dan melewati wilayah Kalibe suku Indian. Akhirnya Guria setuju untuk mengubah arah dan menjadikan Mono sebagai navigator. Mereka pun memasuki hutan daerah suku Indian yang dimaksud. Terdengar suara dari kejauhan yang menandakan bahwa suku Indian sedang mengawasi mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba saja sambaran anak panah tertancap di depan mereka. Beruntung tidak mengenai salah satu dari mereka. Melihat itu Guria segera mengeluarkan senapannya, tetapi Mono mencegahnya. Menurutnya anak panah tersebut hanyalah sebuah peringatan tanpa bermaksud membunuh. Mono kemudian mengatakan bahwa Kalibe justru takut pada rombongan karena senapan dan juga anjing yang dibawa. Setelah itu Guria mengutus Bastau untuk menjaga barisan belakang. Tetapi hal tersebut membuat Gonzalo tersinggung karena Guria malah memberi perintah tanpa persetujuannya. Donna juga melihat bagaimana Gonzalo disepelekan, sehingga ia berusaha mencari perlindungan. Dia takut jika suatu saat Gonzalo terbunuh atau tidak dihormati lagi. Ia pun meminta tolong kepada Farda untuk memanggil Martin saat beristirahat. Keduanya pun akhirnya bertemu sembunyi-sembunyi. Mereka mengobrol dengan akrab, saling menceritakan tempat asal masing-masing. Alasan Donna ikut dengan rombongan, selama ini memang ia suka berpetualang, tapi semenjak dijodohkan dengan Gonzalo, ia lebih banyak diam dan merasa tertekan. Tak lama kemudian datang Guria yang sedang mencari Donna. Martin mendapatkan peringatan supaya tak lagi bertindak macam-macam kepada istri kaptennya. Hampir saja terjadi keributan antara mereka, tetapi beruntung Bastau datang. Setelah Guria pergi, Bastau menjelaskan bahwa Guria juga selama ini terobsesi dengan Donna. Tapi menurutnya yang terpenting sekarang jangan sampai ada perselisihan. Martin pun akhirnya mengerti. Keesokan harinya saat akan melanjutkan perjalanan, Farda asisten Donna tiba-tiba digigit ular yang membuatnya langsung terkulai lemas. Donna dan semua prajurit di sana tak bisa berbuat banyak. Ia melihat bagaimana Farda sekarat meregang nyawa. Donna kemudian meminta kepada Gonzalo agar jasad Farda dikuburkan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja seperti para prajurit lainnya. Seorang prajurit bernama Romero menolak karena menurutnya seorang pelayan tak lebih baik daripada prajurit. Ia juga mengatakan bahwa Gonzalo terlalu takut kepada istri, beda ketika memberikan hukuman mati kepada siapapun. Ucapan itu tentu membuat Gonzalo tersinggung dan menampar Romero. Romero yang tak terima langsung emosi dan berniat membunuh Gonzalo. Pada akhirnya ia pun dihukum garong karena tak bisa menahan emosinya. Setelah kejadian tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Jeromilo dan 2 prajurit membuat api unggun ke arah yang salah. Ini untuk menyesatkan rombongan Medrano. Ide tersebut datang dari Guria. Ini membuat posisi Gonzalo semakin dikucilkan di mata rombongan, apalagi sejak insiden pada kemarin hari. Sebagian besar prajurit mulai membicarakan pemberontakan kepada Gonzalo, termasuk Guria yang mengatakan dengan frontal kepada Martin supaya menjauh dari apapun yang akan dilakukannya nanti. Setelah itu Jeromilo kembali sendirian. Dia mengatakan 2 prajurit yang diutus bersamanya ditangkap oleh rombongan Medrano. Ia pun mengatakan berhasil mengalihkan Medrano ke hutan yang salah dan memperluas jarak mereka hingga sampai 23 hari. Mendengar kabar baik tersebut, Guria memerintahkan Bastau untuk mendirikan tenda. Sementara Bastau mengutus Mono dan Martin untuk berpatroli selama tenda didirikan. Saat hari mulai gelap, Martin bertanya kenapa Mono membawanya berpatroli sangat jauh. Mono pun menjelaskan bahwa ia sengaja membawa Martin menjauh agar terhindar dari pembunuhan yang akan dilakukan Guria.
Sementara itu di sisi lain, apa yang dikatakan Mono benar terjadi. Sebagian besar prajurit sudah menunggu di luar tenda dengan tatapan sinis kepada Gonzalo tanpa satu kata pun yang diucapkan. Gonzalo langsung dibunuh di hadapan semua prajurit lainnya. Melihat semua itu, Donna sempat histeris. Tapi apa daya, ia tak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa mengakui bahwa kini Goria lah yang berkuasa kini. Ia pun tak bisa lagi menolak ketika Goria meminta memuaskan nafsunya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu tiba-tiba anjing kesayangan Goria dibunuh dari jarak jauh menggunakan sumpit beracun. Sementara itu setiap ada kesempatan, Martin masih tetap berusaha menemui Donna. Keduanya saling menyukai. Tapi karena saat ini kondisinya berbeda, Donna meminta agar Martin tak terlalu sering menemuinya. Ini karena akan sangat berbahaya jika sampai ketahuan oleh Goria. Saat malam tiba, Goria curiga dengan bau yang berbeda saat memasuki tenda. Goria pun langsung mencari keberadaan Martin. Tapi karena tak ada bukti dan juga saksi, Goria hanya mengancam akan membunuh Martin jika sampai kecurigaannya terbukti. Pagi harinya dalam perjalanan, Bastau menemukan seorang wanita dari suku Indian. Kemudian wanita itu mengatakan kepada Mono bahwa tidak jauh dari tempat tersebut ada seorang prajurit yang tinggal menetap di kampungnya. Martin pun mengira bahwa prajurit yang dimaksud kemungkinan besar adalah salah seorang yang selamat dalam ekspedisi 8 tahun silam. Sampailah mereka di kampung yang ada seorang bernama Manuel. Dia mengaku kalau dirinya salah satu dari anggota rombongan yang ikut dalam ekspedisi pencarian emas 8 tahun yang lalu. Ia pun menjelaskan bahwa saat itu anggota rombongan terpencar. Sebagian besar dibantai habis saat perang dengan salah satu suku Indian. Beruntung ia diselamatkan oleh warga kampung. Hingga ia memutuskan takkan lagi meneruskan perjalanan dan tetap bersama orang-orang yang telah menyelamatkannya. Peta yang dibawa oleh rombongan Martin juga ternyata berasal dari salah satu orang yang berhasil selamat. Manuel hanya memberi sedikit petunjuk bahwa perjalanan masih sangat jauh, harus melewati berbagai medan yang sangat sulit. Setelah cukup beristirahat, rombongan Goria segera melanjutkan perjalanan walau hari mulai gelap. Ketika hendak mendirikan tenda, Martin menemukan kain putih di dekat perkemahan. Hal ini membuatnya curiga. Keesokan paginya, Jerumilo dan Mono berdebat dengan bahasa Indian. Tidak menunggu waktu lama, Martin segera menusuknya. Dia berkata pada rombongan bahwa Jerumilo adalah pengkhianat yang telah memasang petunjuk untuk rombongan Medrano. Di saat yang bersamaan, asap muncul dari kejauhan. Ini menandakan rombongan Medrano telah membakar kampung tempat Manuel berada. Merasa jaraknya semakin dekat, Martin pun merencanakan sebuah pengalihan. Dia meminta beberapa prajurit untuk ikut bersamanya termasuk Donna. Kemudian Martin dan beberapa orang berpura-pura sedang berdoa. Ketika rombongan Medrano datang, Martin segera mengaku bahwa sisa rombongannya telah mati. Ketika Medrano lengah, Martin mendekatinya dan ia pun segera menusuknya. Rombongan Goria segera menembak pasukan Medrano dari atas tebing. Setelah perang selesai, beberapa dari anggota Medrano yang masih selamat memilih ikut di bawah perintah Goria. Mereka pun memutuskan akan melewati hutan yang dikuasai oleh suku Indian Pemana. Menurut Mono, suku tersebut dikenal sebagai suku paling bengis, kanibal, serta penyodom. Saat mereka mulai memasuki daerah hutan tersebut, tiba-tiba saja salah satu dari anggota mereka tertusuk oleh anak panah. Serangan itu menjadi peringatan pertama karena setelahnya terdengar gong perang dan teriakan orang-orang Indian. Mengetahui itu, Martin segera memerintahkan seorang prajurit untuk bernyanyi. Kemudian lambat laun diikuti oleh semua prajurit. Beruntungnya hal itu membuat gaung perang dari suku Indian berhenti. Menyadari suku Pemana tersebut mundur, Goria menjadi percaya diri untuk mencari desa mereka dan mendatanginya. Tapi ternyata Goria salah mengambil langkah, karena setelahnya suku Pemana lebih mudah membidik prajurit untuk diserang karena wilayah yang terbuka dan juga lebih sempit. Setelah menunggu beberapa saat, pasukan bersenjata mulai melakukan serangan balik, disusul dengan serangan dari seluruh prajurit. Setelah semuanya selesai, Goria berniat menghabisi seluruh penduduk suku Pemana itu, termasuk wanita dan anak-anak. Tapi Martin saat itu tak setuju dan segera menghalangi niat Goria. Mono dan beberapa orang yang lainnya juga tidak setuju keputusan Goria. Tapi tanpa diduga, seorang prajurit langsung menusuk Mono hingga tewas. Goria yang tak mau ribut akhirnya mengurungkan niatnya. Dia memberi perintah untuk segera meninggalkan desa tersebut. Sejak kejadian itu membuat rombongan terpecah menjadi dua kubu.
Satu kubu Martin dan kubu pendukung Goria Mendy. Pada tanggal 26 Mei, kubu Goria berkurang seorang, yaitu Bapak Fada yang masuk ke dalam lumpur hidup. Di situ tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dari sinilah mereka mulai saling bunuh satu sama lain. Goria yang tamak dan tidak mau emasnya dibagi mulai membunuh Ulsama. Kemudian semua pendukungnya diperintahkan untuk membunuh Bastau. Saat itulah Martin segera menolongnya. Perang antara dua kubu pun tak terhindarkan. Martin and the gang berusaha bersatu mengalahkan semua prajurit Goria yang tersisa. Satu persatu mereka pun bisa dilumpuhkan. Dalam pertempuran itu hampir saja Martin terbunuh. Beruntung Donna membantunya dari belakang, tapi ia juga harus terkena sabetan pedang di perutnya. Goria kemudian maju menyerang. Martin yang sudah kelelahan hampir mati untuk kedua kalinya. Lagi-lagi Donna yang sudah sekarat berusaha menolongnya. Disusul Bastau bersama Bartate. Sayangnya Donna tak terselamatkan. Ia pun tewas di pangkuan Martin. Setelah jasadnya dikubur, pasukan yang tersisa pun diambil alih oleh Bastau. Sebelum perjalanan dilanjutkan, ia memutuskan hukuman mati untuk Goria. Hukuman itu pun disaksikan oleh prajurit yang tersisa. Kini Bastau membawahi 3 prajurit yang tersisa. Dalam perjalanan tersebut mereka menemukan ada 2 kubu suku Indian yang sedang berperang. Bastau memerintahkan ketiganya untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba saja satu panah nyasar mengenai salah satu dari mereka. Disusul satu panah lagi yang nyasar ke dada Bastau. Tak lama setelah itu Bastau menyampaikan pesan terakhirnya agar Martin menjaga amanah raja. Jika emas sudah ditemukan, ia meminta agar semua kejadian dijelaskan secara detail. Ia juga memberikan kalungnya sebagai tanda bahwa Martinlah yang mendapatkan tanggung jawab untuk menyelesaikan ekspedisi. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan. Yang tersisa hanya tinggal 2 orang. Mereka berdua kembali menyusuri peta. Setelah cukup jauh perjalanan, akhirnya dari bukit tampaklah kilauan emas dari kejauhan. Sebelum meninggalkan bukit tersebut, Martin pun menamai bukit itu dengan nama Donna. Tepat di tanggal 6 akhirnya mereka berdua pun sampai di Tesutlan. Tapi ternyata Tesutlan bukanlah kota emas seperti yang mereka bayangkan. Kilauan yang mereka lihat dari kejauhan ternyata hanyalah pantulan cahaya dari keramik-keramik yang dijemur oleh warga sekitar. Martin pun menancapkan bendera kerajaan Spanyol di bibir pantai sebagai penanda penemu dan menguasai pantai itu. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran, janganlah tamak dan serakah. Hiduplah saling berdampingan walaupun berbeda pendapat. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.